Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah tech company unicorn pertama di Indonesia yang akan IPO, yaitu Bukalapak. So, pasti video ini akan menarik banget, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Oke, jadi kemarin tanggal 9 Juli 2021, Bukalapak baru aja lakuin press release, public expose secara online, tentang rencana IPO mereka. Sebenarnya ini udah ditunggu lama ya sama pelaku pasar, karena isu unicorn akan IPO itu memang lagi kencang banget di tahun 2021 ini. Tapi ternyata yang IPO duluan bukan Gojek, bukan Tokopedia, bukan Goto, tapi Bukalapak. Jadi sekarang ini Bukalapak akan menjadi benchmark tolak ukur sebuah tech company unicorn yang akan IPO di bursa kita. Karena ini benar-benar pertama. Jadi ini pasti akan menarik banget. Makanya sekarang gue bikinin khusus satu video untuk bahas soal Bukalapak. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, nggak akan terlalu detail. Ya gue hanya akan bahas beberapa poin penting di public expose-nya. Lalu juga kita akan lihat prospektusnya, mungkin sedikit laporan keuangannya, supaya teman-teman bisa dapat gambaran kira-kira Bukalapak ini oke atau enggak untuk nanti dibeli saat IPO. Lalu nanti di akhir video juga gue akan kasih tahu ke teman-teman semua gimana cara order, gimana cara ikutan IPO-nya Bukalapak. Karena ini agak beda ya, ternyata Bukalapak itu nggak lewat e-IPO, tapi dia lewat skema IPO yang biasa. Oke, kita akan coba mulai ya. Data yang gue tampilin di video ini, gue dapat dari beberapa sumber. Yang pertama dari website Bukalapak, teman-teman juga bisa akses di about.bukalapak.com yang ada di atas ini. Nanti teman-teman masuk aja ya ke Investor Relation. Nanti di sini akan ada prospektus ringkasnya dan juga informasi keuangannya. Lalu gue juga dapat file presentasi public expose Bukalapak yang akan kita lihat bareng-bareng. Yuk langsung kita lihat aja ya. Kalau teman-teman mau filenya, nanti gue juga akan upload ke Google Drive ya. Teman-teman tinggal klik linknya aja di kolom deskripsi. Lalu nanti teman-teman download dan teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, ini adalah file Bukalapak saat melakukan mini expose di bulan Mei 2021, artinya 2 bulan yang lalu. Jadi Bukalapak ini adalah perusahaan teknologi, khususnya e-commerce, yang kita pasti udah sama-sama tahu, mungkin kita juga pernah pakai. Jadi gua nggak akan jelasin terlalu panjang ya soal itu, kita akan langsung masuk aja ya. Pertama, company overview. Misi dari Bukalapak itu adalah to provide a fair economy for all. Jadi dia tuh mau pemerataan ekonomi untuk seluruh masyarakat. Lalu di sini teman-teman bisa lihat juga ada beberapa problem yang dia mau solve. Yang pertama ada capital, lalu infrastructure, dan juga financial inclusion. Nah, di presentasi ini tuh dijelasin juga UMKM di Indonesia tuh kondisinya seperti apa. Jadi MSME ini adalah micro, small, and medium enterprise, atau kalau dalam bahasa Indonesia UMKM ya. Nah, di sini dia kasih beberapa fakta. Yang pertama, lebih dari 70% UMKM itu nggak punya akses kredit. Nah, kenapa kredit ini penting banget untuk UMKM? Karena UMKM seperti namanya ya, usahanya kecil, mikro, kecil, dan menengah. Jadi dia tuh butuh uang tambahan, butuh pinjaman untuk ekspansi. Nah, nanti kalau udah ekspansi, nanti bakal oke, karena dia bakal buka lapangan pekerjaan lebih banyak, lalu dia juga bakal berkontribusi ke pendapatan daerah, pendapatan negara, dan lain-lain. Lalu yang kedua, lebih dari 50% orang Indonesia itu belum punya akun bank dan juga belum punya akses untuk menabung. Ya memang sih, mungkin ini terdengar miris, tapi kenyataannya memang begini. Ya di daerah-daerah terpencil, kita masih sering nemu sebetulnya orang-orang yang belum punya rekening bank. Nah, dengan Bukalapak hadir, mereka tuh kan penetrasinya lebih ke daerah ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi solusi sih untuk teman-teman yang ada di daerah. Lalu di sini juga dia ngomong ada limited banking outlet and physical touch point. Lalu poin keempat, high prices and lack of assortment for end customer. Ya terutama masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok gitu ya. Kenapa? Karena transportasinya susah, transportasinya jauh. Makanya kadang-kadang mungkin harga barang A di Jakarta itu lebih murah dibanding harga barang itu di Papua. Kenapa? Karena ada transportasi. Dan juga barang di Papua mungkin pilihannya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak yang ada di Jakarta. Ya, Bukalapak tuh rencananya mau mendobrak ini supaya nanti terjadi pemerataan lah. Harganya bisa kurang lebih sama, lalu masyarakat yang di pelosok juga bisa pilih barang yang beragam, sama kayak kita yang ada di kota-kota besar. Lalu yang kelima, di sini dia bilang ada limited assortment of physical and digital goods. Lalu di sini ada high cost of inventory and working capital and challenging logistic. Lalu poin yang ketujuh ada lack of business process management. Yang ke-8 ada traditional retailers make up 88% of total offline retailers. Kita lanjut. Nah, ini adalah ekosistem yang mau dibangun oleh Bukalapak. Jadi kita sebagai end user, sebagai customer, bisa terus berkolaborasi dengan yang namanya mitra. Ya, mitra ini adalah orang yang kerjasama sama Bukalapak, masing-masing pastinya akan dapat keuntungan.
Contoh ya, kita sebagai user, kita dapat keuntungan apa? Yang pertama, kita tuh bisa dapat pilihan produk yang banyak banget. Jadi kita bisa pilih mau produk yang mana. Lalu yang kedua, kita bisa greater savings, bisa hemat. Ya pastinya banyak lah ya, kita hemat biaya transportasi. Karena untuk beli-beli sekarang tinggal pencet-pencet aja di handphone, nggak usah keluar-keluar. Lalu juga bisa ada promo-promo, ya pastinya ada savings yang lebih oke di sana. Lalu poin yang ketiga, kita bisa transaksi online menggunakan cash. Jadi untuk transaksi di Bukalapak sebenarnya nggak perlu rekening bank juga, ya cash pun bisa. Lalu selanjutnya access to financial product. Yes, Bukalapak juga udah punya beberapa produk financial. Nanti kita akan lihat di depan. Lalu yang kelima, better product offering from mitra. Ya, jadi mitra-mitra yang bekerja sama Bukalapak itu bisa kasih produk-produk yang bagus. Mungkin dari sisi kualitas, dari sisi harga, dan lain-lain. Nah, ini keuntungan untuk kita sebagai user. Lalu, dari sisi mitra juga banyak banget dapat keuntungannya. Mitra ini bisa meningkatkan supply chain manajemennya mereka. Lalu, wider range of SKU, ya bisa makin banyak barang yang dia jual. Access to virtual atau financial product, lalu financial inclusion solution, lalu yang terakhir, access to more end customers. Nah, ini yang penting. Saat warung-warung tradisional di daerah itu masuk ke Bukalapak, mereka going digital. Artinya, pasar mereka tuh bukan hanya di daerah sekitar tempat tinggal mereka. Ya mungkin kalau saat ini mereka masih tradisional gitu ya udah sekitar segitu aja, sekitar RT, RW segitu atau kelurahan situ. Tapi ketika mereka going digital ke Bukalapak, pasarnya itu sudah menjadi seluruh Indonesia. Ya pasti itu akan menguntungkan banget untuk mitra. Jadi ini menurut gua suatu kolaborasi yang bagus banget ya antara Bukalapak, customer, dan mitranya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca aja ya. Gua akan skip ini. Lalu kita akan masuk ke bisnisnya, bisnis deep dive. Physical product offering. Nah, ini juga salah satu poin penting banget di presentasi ini. Yaitu Bukalapak saat ini punya 6 juta merchant. Bakal banyak banget pilihannya kalau misalkan kita mau belanja gitu ya di Bukalapak. Lalu selanjutnya 558.000 super seller. Lalu di sini ada 3.000 official store in Bukamall. Nah, dari poin ini kita bisa lihat sih sebetulnya Bukalapak sudah bekerja sama juga ya dengan banyak brand besar. Lalu yang paling penting, more than 100 million users. Artinya udah 100 juta user. Ya, jadi bayangin aja kalau 100 juta user itu belanja-belanja di Bukalapak, Bukalapak bakal dapat fee, bakal dapat komisi, bakal dapat duit. Nah, dari situ ya sumber penghasilannya si Bukalapak. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ya ke virtual product yang ada di Bukalapak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aja ya untuk spesifiknya. Nah, ini adalah beberapa contoh mitra Bukalapak yang ada di daerah-daerah. Bukamart, agen Bukalapak, tokonya tuh sebenarnya toko-toko tradisional gitu ya, warung-warung tradisional, tapi dia kayak upgrade gitu. Ya ini adalah suatu hal yang bagus sih. Pasti gue juga kalau punya warung di daerah-daerah, pasti gue akan happy sih kalau misalkan bisa kerjasama sama Bukalapak. Ya karena nggak ada ruginya gitu, malah dapat banyak banget benefit sebetulnya. Yang pertama di sini mesti extended reach ya. Jadi UMKM itu di seluruh Indonesia itu banyak banget sebetulnya yang belum kena sama teknologi. Nah, ini adalah suatu opportunity buat Bukalapak ya, karena dia tuh dengan mudah bisa penetrasi ke daerah-daerah tanpa perlu punya tempat. Karena warung itu kan biasanya di rumah sendiri. Ya artinya mereka udah punya tempat masing-masing. Ya udah Bukalapak tinggal kerja sama aja. Akhirnya dia jadi bagian dari warung itu. Nilai investasi dia tuh nggak terlalu besar ya, karena masing-masing orang itu udah punya warung ya udah punya dia sendiri. Itu sih menurut gua salah satu yang brilian dari Bukalapak. Lalu lanjut ya, di sini ada mitra Bukalapak app, ya ada app-nya juga untuk mitra. Lalu improve well-being, sustainable growth. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, traditional warung. Nah, ini warung nih, ini warung lama dengan keterbatasannya. Keterbatasan itu apa sih? Small physical shop. Ya udah physical, dia mungkin sewa. Udah gitu kecil, udah gitu ya udah di situ-situ aja. Padahal dia udah keluarin modal gitu ya buat sewa tempat, tapi jangkauannya kecil. Nah, sekarang bayangin kalau dia masukin ke Bukalapak, tempatnya itu virtual, online. Tapi dia bisa reach ratusan juta masyarakat Indonesia. Nah itu sih sebetulnya value-nya tuh dari Bukalapak tuh itu menurut gua. Mereka tuh punya advantage, punya kelebihan, bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok. Lalu lanjut, traditional warung itu low purchasing power, medium range price. Ya daya belinya rendah lah ya, karena mungkin di pelosok. Jadi ya marginnya mungkin nggak bisa terlalu besar. Karena kebanyakan orang mungkin nggak bisa spend terlalu banyak di situ. Lalu middleman raises price. Nah ini ada pihak ketiga gitu ya. Jadi antara pabrik sama warung itu tuh di tengah-tengahnya kayak ada supplier yang mungkin si suppliernya ini udah naikin harga juga. Nanti akhirnya apa? Akhirnya saat sampai warung harganya jadi lebih mahal atau mungkin si pemilik warung untungnya jadi kecil. Nah itu yang mau dipatahkan oleh Bukalapak. Makanya Bukalapak tuh seperti mau jadi penjembatan gitu ya antara si pabrik sama si warung. Jadi sebisa mungkin pabriknya untung, tapi warungnya juga bisa dapat barang murah. Sehingga nanti dia jualnya nggak usah terlalu mahal. Jadi orang-orang bisa beli lebih banyak. Lalu ada inefficient inventory system. Ya pasti,
Karena saat buka warung, kita kan harus stok barang gitu ya. Warungnya penuh, akhirnya barangnya datangnya sedikit-sedikit. Karena barangnya datang sedikit-sedikit, artinya transportasi akan lebih sering. Ya harus bolak-balik gitu kan, dari pabrik, dari supplier ke warung. Besok habis, balik lagi ke supplier, balik lagi ke warung. Jadi bolak-balik. Jadi inventory sistemnya kita bilang nggak efisien lah ya. Tapi nanti setelah dia bekerja sama dengan Bukalapak, setelah jadi mitra nih teman-teman bisa lihat sini, dia akan dapat margin yang lebih oke. Ya, seperti yang tadi gue bilang. Kenapa? Karena dia dapat harga yang lebih murah dari pabrik. Dia bisa jual dengan harga yang lebih oke, dengan harga yang kompetitif, tapi spreadnya, marginnya, untungnya bisa lebih bagus juga buat si pemilik warung. Lalu more income opportunity, ya pasti. Ya, seperti tadi gue bilang, kalau selama ini pasarnya mereka hanya di daerah-daerah itu aja, ketika mereka going digital, maka akan ada customer yang lebih besar lagi. Ya, pastinya itu akan datangin lebih banyak income. Ya, lalu ini ada efficient stock up, ya, simple ordering system, lalu ada juga same day delivery, jadi barang masuk langsung keluar, lebih cepat. Oke, lanjut. Mitra one stop solution. Nah, ini gua nggak bahas ya, teman-teman mungkin yang mau baca lebih detail nanti bisa baca aja langsung di presentasinya. Ini adalah corporate social responsibility, ini juga gua nggak baca ya. Lalu kita akan masuk ke section 3, strength and strategies. Nah, kenapa dari awal video gue bilang Bukalapak ini menarik? Karena kita harus lihat juga ya, marketnya Bukalapak itu seperti apa, lalu potensi dia ke depan tuh seperti apa. Ya, di sini teman-teman bisa lihat, Indonesia itu adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Dan di Southeast Asia, di Asia Tenggara, Indonesia tuh paling banyak penduduknya, 270 juta. Nah, dengan populasi sebesar ini, kita bisa bilang konsumsinya pun akan besar. Nah, ini bisa dibilang jadi sebuah keunggulan buat bisnis-bisnis seperti ini di Indonesia. Lalu teman-teman bisa lihat juga di sini internet penetration. Nah, saat ini internet penetration di Indonesia itu baru 63,2%. Yang forecast-nya di tahun 2025 akan naik menjadi 84. Artinya apa? Artinya bagus buat Bukalapak. Karena kan Bukalapak ini e-commerce yang berbasis internet gitu ya, digital. Nah, nantinya kalau 63% ini aja sudah ada 100 juta user, artinya nanti kalau udah 84% akan semakin banyak lagi usernya. Nah, ini yang bisa ngedrive growth-nya si Bukalapak. Nah, lalu kita lanjut ya. Di sini juga ada opportunity yang bagus banget. Jadi di Indonesia itu e-commerce tahun 2017 tuh penetrasinya baru 5,6%. Tapi di 2020 naik menjadi 21%. Artinya dalam 3 tahun ini sudah meningkat hampir 4 kali lipat. Nanti forecast-nya ya akan bagus juga. Di 2025 dia akan naik lagi. Nanti di 2030 dia akan naik lagi. Ya memang mungkin nggak akan semuanya terserap oleh Bukalapak, tapi pasti akan ada bagian yang masuk ke Bukalapak. Nah, ini adalah potensi growth dari Bukalapak yang menurut gue masih sangat bagus sih potensinya. Nah, oke, kita lanjut ya. Key offering. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini timeline si Bukalapak. Nah, ini menurut gue adalah suatu pola yang bagus ya, artinya setiap tahun itu dia terus melakukan upgrade gitu ya untuk fitur-fitur yang ada di Bukalapak. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, yang kuning dan yang merah ini adalah pembagian antara mitra Bukalapak dan marketplace. Yang merah ini marketplace ya, melalui aplikasi Bukalapak. Yang kuning ini adalah mitra ya, kayak tadi teman-teman lihat yang warung-warung itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, keduanya baik itu mitra ataupun penggunaan marketplace ini meningkat setiap tahunnya. Menurut gue ini pasti sih, karena kan penetrasi internetnya semakin meningkat. Tadi juga teman-teman bisa lihat ya, retail yang belanja di e-commerce juga semakin banyak setiap tahunnya. CAGR-nya dari 2018 sampai 2020 itu 73,3%. Teman-teman bayangin aja, dengan kondisi seperti ini, meningkatnya 73,3% dalam waktu 2 tahun. Nah, nanti ketika sudah banyak internet di daerah-daerah, menurut gua ini growth-nya akan lebih bagus lagi. Terutama karena Bukalapak itu banyak banget fokus main di daerah-daerah. Mitra Bukalapak yang di daerah-daerah itu naiknya lebih signifikan. CAGR-nya untuk yang kuning ini, yang mitra ini 105%. Sedangkan marketplace-nya memang 65%. Memang lebih kecil, tapi ini juga tetap bagus. Kenapa? Karena menurut gua ada persaingan sih dengan e-commerce lainnya ya, seperti Tokopedia dan Shopee. Itu juga lumayan makan pasarnya Bukalapak ya. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatiin kompetitor-kompetitornya yang ada di e-commerce. Tapi menurut gua untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, Bukalapak ini no debat sih. Ya, mereka masih leading sih sementara ini. Nah, kita lanjut ya. Oke, ini gua nggak bahas ya. Teman-teman bisa baca sendiri aja nanti. Nah, ini yang tadi gua bilang nih. Ya, adanya pihak ketiga, pihak di tengah yang bisa naikin harga. Bukan hanya naikin harga, malah mereka bisa bikin lama pengirimannya. Contoh nih ya, dari prinsipal, dari pabrik, ada agen. Ada agen, ada distributor lagi. Distributor ini ada 2, ada 3, ada 4. Lalu masuk ke wholesaler, baru masuk ke retail, ke kios, ke warung. Lama, ini 6 orang ini, 6 company ini udah naikin harga berapa kali. Makanya nanti sampai di kios harganya mahal. Kalau misalkan dari prinsipal, ya dari distribution center, langsung aja diantar ke kios.
Nah ini bakal nge-cut banyak, sehingga nanti barang yang dijual di kios, di mitra itu bakalan sangat kompetitif. Even di daerah pun, harganya nggak akan jauh beda sama yang di kota-kota besar. Nah ini pasti jadi keuntungan banget ya. Makanya warung-warung di daerah-daerah itu mau banget, happy banget pasti kalau bisa kerjasama sama Bukalapak. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, dari prinsipal, kirim ke mitra Bukalapak, dari mitra langsung ke kios, langsung ke warung. Selesai, that's it, nggak ribet, cepet. Nah ini yang mau di-cut oleh Bukalapak. Menurut gue bagus sih, Bukalapak sih. Nah ini adalah mitra-mitra yang di daerah ya. Di Sumatera baru 10%, Kalimantan baru 2%, di Jawa udah 84%, di Indonesia Timur baru 4%. Nah artinya pasarnya masih gede banget. Ya, di Sumatera aja baru 10%. Ya, fokus aja ke Sumatera, ke Kalimantan, baru mungkin nanti ke Indonesia Timur. Nih Indonesia Timur baru 4% ini. Ya kalau misalkan nanti bisa kemakan semua sama Bukalapak, menurut gue ini bakalan keren banget sih. Nah, lalu ini adalah komitmen Bukalapak untuk ngembangin si teknologinya. Lanjut. Nah, ini manajemennya nih. Kan selalu manajemen penting ya untuk GCG ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi kita sama-sama tahu lah ya. Bukalapak itu dimulai oleh 3 orang. Ahmad Zaki, Muhammad Fajrin Rashid, sama Nugroho Heru Cahyono. Ini dulu awalnya. Nah, sekarang sudah dikelola oleh Rahmat Kalmudin, CEO-nya. Teddy Utomo, presidennya, Wilix Halim, COO-nya, lalu Natalia Firmansyah sebagai CFO-nya. Nah ini masing-masing teman-teman bisa lihat ya, pengalaman kerjanya, dia pernah kerja di mana-mana, harusnya mereka bagus sih. Kalau teman-teman mau cari, ya tinggal ketik aja nama orangnya, lalu nanti teman-teman pelajari aja, dia itu gimana track record-nya, pernah kena kasus atau enggak. Nanti kalian nilai sendiri, kira-kira dia berkompeten nggak ya untuk mengelola Bukalapak. Lalu Bukalapak itu dimiliki oleh beberapa stakeholders yang sama-sama kita tahu adalah MTech. Ya, ini listing di bursa, EMTK. Lalu ada juga Ant Financial, ada GIC, Mandiri Capital, Microsoft, Naver Mirai Asset, terus ada Shinhan, lalu ada Standard Chartered, dan juga ada BRI Ventures. Oke, bagus ya, ini pendananya. Next, ini key strateginya. Ya udahlah, dari tadi gue bahas sebetulnya kita udah nangkep lah ya strateginya Bukalapak, lalu potensi Bukalapak tuh sebenarnya kayak gimana sih ke depannya. Financial overview. Ya, revenue driver, ya ini revenue-nya teman-teman perlu tahu lah ya. Dari marketplace, revenue-nya yang merah nih. Dari marketplace, dari apps. Ya, lalu dari mitra yang warna biru. Bagus nih, meningkatnya banyak banget yang mitra. Ya, lalu yang biru tua ini buka pengadaan BPI. Teman-teman bisa lihat ya, nanti perusahaannya. Oke, cost driver, ini nggak usah dulu deh. Cash flow, ntar aja. Summary of the offering, nah ini yang penting. Penawaran tuh IPO-nya tuh kayak gimana? Jadi namanya adalah PT Bukalapak.com, TBK. Udah ada TBK-nya nih sekarang. Oke, offering structure-nya, primary offering. Jadi dari total capital yang akan dilempar ke publik, yang akan di-IPO-kan adalah 25%. Listingnya di IDX, IHSG, dengan ticker BUKA, BUKA. Oke, bagus, BUKA. Oke, itu aja ya soal mini expose-nya si Bukalapak. Sekarang kita akan coba lanjut ya ke prospektusnya. Nah, ini adalah prospektus ringkasnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita akan coba lihat ya di sini ya. Masa penawaran awal 9 Juli sampai 19 Juli. Ini adalah masa book building. Lalu tanggal efektifnya 26 Juli. Penawaran umum perdana saham 28 sampai 30 Juli. Tanggal penjatahan 3 Agustus. Artinya untuk teman-teman yang ikutan IPO-nya Bukalapak, nanti tanggal 3 udah akan tahu dapat berapa banyak. Lalu tanggal distribusi saham secara elektronik, ya, ini akan masuk ke aplikasi sekuritas kalian ya, nanti akan kelihatan di portofolio. Lalu tanggal pengembalian uang pesanan. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ordernya nggak dapat semua, nanti uangnya akan dikembalikan tanggal 5. Lalu tanggal pencatatan pada Bursa Efek tanggal 6 Agustus. Nah 6 Agustus ini adalah listing date-nya ya, tanggal IPO-nya. Oke. Penawaran umum perdana saham. Oke, tadi kita lihat ya, 25%. Oke, jadi dari IPO ini akan terkumpul dana sebanyak 21 triliun 900 miliar, hampir 22 triliun. Ini gede banget sih IPO-nya ya. Oke, lanjut lagi, kita lihat ke bawah. Modal saham. Oh ya, nah ini penting juga nih, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Sebenarnya sebelum IPO, siapa aja sih yang punya Bukalapak? Nah, di sini pastinya banyak founder, mungkin venture capital, mungkin juga angel investor, ya teman-teman bisa lihat di sini. Yang di sini gue lihat menarik sih, oh ini ada nih Ahmad Zaki, ya si foundernya masih punya saham di sini.
4 miliar lembar saham atau 5,76%. Nah nanti setelah IPO kan karena ada lembar saham baru yang diterbitkan ke publik, semuanya berkurang secara proporsional. Jadi Ahmad Zaki contohnya nih ya, dari 5,76%, setelah IPO dia sisa 4,32%. Oh, Microsoft juga punya ya, Microsoft Corporation, dia punya 937 juta lembar saham, punya 1%. Nanti setelah IPO jadi 0,9. Lalu ada siapa lagi nih? Oh, ini foundernya nih, Muhammad Fajrin Rashid, punya 2 miliar lembar saham. Ini kalau tulisannya kekecilan, sorry ya, soalnya ini gue udah coba zoom, ini maksimal. Lalu ada, oh ini juga udah menarik nih, Pandu Patria Syahrir. Nanti teman-teman search aja coba namanya ya. Lalu siapa lagi di bawahnya? Ada Mandiri Capital Indonesia, Kreatif Media Karya. Nah ini nih teman-teman perlu highlight nih. PT Kreatif Media Karya punya 24 miliar lembar saham atau sekitar 31,9%. Nanti setelah IPO dia sisa 23,93%. Nah, Kreatif Media Karya ini ada di bawah MTEK ya. Jadi MTEK memiliki Bukalapak melalui PT Kreatif Media Karya. Jadi nanti setelah Bukalapak ke IPO, valuasinya naik, maka MTEK-nya pun akan kecipratan, akan dapat duit, mungkin laporan keuangannya akan mendadak bagus ya, karena nilai investasi dia di Bukalapak tinggi. Jadi nanti kalau teman-teman nggak dapat Bukalapak, ya menurut gue sih MTEK bakalan kecipratan juga, mungkin bisa naik juga harga sahamnya. Tapi utamainlah ambil Bukalapaknya aja kalau masih bisa. Nah lalu udah deh, masyarakat 25%, sehingga totalnya 100%. Ini kali ya, prospektus ringkas. Bukalapak, PT Bukalapak.com. Kegiatan usaha utama, e-commerce, teknologi, platform online dan offline. Jelas ya dia ya, teknologi e-commerce. Penjamin pelaksana emisi efek, Mansek sama Buana. Penjamin emisi efek, UBS sama Mire. Oke. Nah, jadi kayaknya gue nggak mau buka laporan keuangan ya, pusing ya. Jadi kita langsung lihat aja ya ringkasannya di sini. Laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih 2020 sampai 2018 datanya. Jadi kurang lebih ada 3 tahun lah ya yang bisa kita jadikan tolak ukur. Ya, total asetnya si Bukalapak ini 3 triliun di 2018, di 2019 turun jadi 2 triliun, di 2020 naik lagi jadi 2,5 triliun. Nanti teman-teman pelajari aja ya lebih detailnya. Lalu selain aset kita juga perlu lihat hutang. Utangnya di sini. Nah, utangnya di 2018 total liabilitas ya. Kita lihat aja di sini langsung lah. Ya oke, jadi liabilitasnya naik ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tinggal lihat deh. Ekuitas itu kan aset dikurangin hutang ya. Jadi ekuitas. Ekuitasnya itu 1,9 triliun 2018, 2019 1,1 triliun, 2020 1,6 triliun, lalu 1,7 triliun di Q1 2021. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini kelihatan, teman-teman bisa cek sendiri, nanti juga akan ada laporan keuangannya. Tapi di sini secara garis besar kita bisa lihat sebetulnya si Bukalapak itu masih rugi. Ya, memang sampai saat ini masih rugi, bahkan sampai Q1 di 2021 pun masih rugi. Tapi ada suatu pola yang menarik sini, gue lihat ya sebetulnya, memang masih rugi. Tapi jangan hanya ngelihat perusahaan ini masih rugi, tapi kita lihat ruginya itu berapa. Jadi menurut gue Bukalapak ini oke, karena dari tahun ke tahun ruginya itu berkurang. Ya, kita sama-sama tahu, kalau misalkan kondisinya begini, dari rugi tiba-tiba berkurang, nanti jadi untung, ini namanya turnaround story. Gimana perusahaan yang awalnya rugi, bisa putar otak, bisa berusaha, sampai akhirnya mereka profit. Nah, biasanya investasi di saham-saham turnaround story ini yang akan memberikan cuan paling gede ke investor. Menurut gue Bukalapak ini oke, dan gue tetap akan ambil IPO-nya. Ya berapapun dapatnya, gue akan ambil. Nanti kalau misalkan di pasar sekunder udah bisa beli, ya udah gue beli lagi. Karena menurut gue Bukalapak ini prospeknya bagus banget sih. Ya seperti yang tadi gue udah jelasin ya. Jadi jangan pernah berasumsi kita tuh investasi harus lihat data historical. Yes, itu penting. Ya secara historical itu penting. Tapi yang lebih penting adalah growth ke depannya itu seperti apa. Misalkan saat ini Bukalapak rugi, ya serugi, ya udah. Tapi nanti kalau kedepannya growth-nya bagus, dia bisa untung, ya itu akan jadi cuan besar untuk investor-investor yang udah beli saat Bukalapak masih rugi, masih merah. Ya, itu yang namanya turnaround story. Nah, ini adalah suatu sudut pandang baru sebetulnya ya. Kalau misalkan kita lihat emiten-emiten saham, perusahaan-perusahaan new economy, tech company yang kayak gini.
Ya karena most of them, tech company atau e-commerce atau startup gitu, kebanyakan mereka mesti rugi. Kenapa? Karena mereka harus bakar uang, mereka harus promosi, mereka harus ini, harus itu di awal tuh pengeluaran akan besar. Tapi nanti setelah running well, semuanya udah jadi, infrastruktur udah jadi, sistemnya udah jadi, mitra-mitranya sudah oke, kerjasamanya sudah bagus, ya nanti akan profit sendiri. Ya jadi gitu ya tanggapan gua soal ruginya si Bukalapak ini. Ini gua nggak baca detail lah ya, nanti aja ya teman-teman pelajari sendiri ya. Takutnya videonya kepanjangan soalnya. Oke, lalu ada yang penting lagi nih. Nah, ini penting nih. Nah, sini teman-teman lihat ya. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham. Jadi dari IPO dananya itu dipakai buat apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Seluruh dana yang diperoleh dari IPO, ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya, 66% digunakan perseroan untuk modal kerja. Lalu sisanya dipakai untuk modal kerja entitas anak. Jadi akan dikasih ke anak perusahaannya supaya mereka juga bisa develop lebih oke. Jadi 15% itu akan dikasih ke PT BMI, Buka Mitra Indonesia. 15% lagi ke Buka Usaha Indonesia, BUI. 1% ke sini, 1% ke sini, 1% ke sini, 1% ke sini. Oke, jadi 66% akan dipakai di Bukalapak ya. Ya, mudah-mudahan buat develop dia punya apapun itu, sistem atau jaringan dan lain-lain, supaya nantinya makin oke. Ya, mudah-mudahan sih uang IPO yang besar ini, yang 21 triliun itu, bisa bikin jangkauan Bukalapak lebih lebar lagi ke daerah-daerah. Karena emang fokusnya Bukalapak ini, kalau misalkan mereka memang nggak bisa compete sama e-commerce lain, seperti Tokped ataupun Shopee, at least dia harus bisa memanfaatkan jaringan-jaringan warungnya yang ada di pelosok daerah. Karena tadi teman-teman bisa lihat juga ya dari grafik revenue-nya, sebenarnya pendapat mereka juga cukup banyak dari sana. Bukan hanya dari marketplace, tapi dari mitra-mitra juga lumayan banyak. Oke, jadi kesimpulannya gue pribadi tertarik banget ya untuk ikutan IPO-nya Bukalapak, karena menurut gue bisnis model Bukalapak ini bagus banget sih. Ya, dengan potensi growth di masa depan yang masih sangat lebar. Dan sekarang pasti muncul pertanyaan, bro gimana cara ikutan IPO-nya Bukalapak? Karena kan dia skemanya bukan IPO, tapi lewat jalur lain. Oke, gue punya videonya ya, step by step cara ikutan IPO-nya, kita nonton bareng ya. Yuk nabung saham di ptbukalapak.com Tbk. ptbukalapak.com Tbk, keren juga. Sebagai unicorn pertama di Indonesia yang telah memperoleh izin publikasi atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan, Bukalapak akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah tata cara untuk ikut serta dalam penawaran umum perdana saham yang akan dimulai setelah Bukalapak memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Ikuti terus informasi terkait penawaran umum perdana saham melalui link berikut. Ini website yang tadi ya, about.bukalapak.com/id/investor-relation/. Melalui link tersebut, para calon investor dapat memperoleh informasi emisi saham Bukalapak, harga saham, formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS, prospektus awal, dan prospektus. Jangan sampai terlambat. Pahami, segera bergabung, mengingat besarnya potensi investor yang berminat membeli saham Bukalapak. Nah, gue setuju nih. Karena banyak banget ya yang mau beli Bukalapak, kelihatannya sih bakalan oversubscribe. Investor yang belum memiliki rekening efek dan RDN, segera hubungi perusahaan efek untuk membuka rekening efek dan RDN. Tata cara pemesanan saham Bukalapak akan dilakukan dengan cara yang khusus, yang berbeda dari penawaran umum sebelumnya. Nih dengerin. Investor wajib memiliki Single Identity Number atau SID, Subrekening Efek atau SRE, dan Rekening Dana Nasabah atau RDN. Apabila belum memiliki, maka segeralah daftar di perusahaan efek terdekat yang ada di Indonesia. Perusahaan efek di tempat kita membuka subrekening efek akan membantu kita sebagai investor melakukan pernyataan minat pembelian saham Bukalapak. Mohon perhatikan, penyampaian minat pembelian dan atau pembelian saham Bukalapak hanya dapat dilakukan di perusahaan efek di mana investor membuka subrekening efeknya. Caranya, download FPPS, lalu isi data-data Anda dengan lengkap, sampaikan melalui email ke perusahaan efek. Nih, jadi kalian download FPPS, formulir pemesanan pembelian saham, terus diisi data-datanya, lalu nanti file itu dikirim ke email sekuritas kalian masing-masing. Coba kalian tanya salesnya aja ya, harusnya dia bakalan bantu sih. Ingat, ikuti terus update informasi di link berikut. Perhatikan jadwal masa penawaran umum pembelian saham Nih, jadwalnya yang diingat akan ya. dilayani setiap hari sampai pukul 15 WIB.
dan di hari terakhir sampai pukul 10 WIB. Selanjutnya, kirimkan FPPS yang telah ditandatangani ke perusahaan efek. Oke, FPPS-nya ditandatangan, lalu dikirim ke perusahaan efek. Lalu pastikan uangnya, nominal pembelian kalian itu sudah ada di RDN, udah standby di RDN. Melalui surat elektronik yang diinformasikan perusahaan efek. Apabila dana belum berstatus good fund, maka pesanan belum bisa diproses. Mohon perhatikan, pesanan yang disampaikan melalui tata cara ini adalah untuk pemesanan saham dengan penjatahan terpusat atau dikenal dengan istilah pooling. Investor dapat melakukan pemesanan saham dengan jumlah yang tidak ditentukan. Tetapi, bila mana terjadi kelebihan pemesanan atau oversubscribe, maka akan dijatahkan dan sisa pembayaran akan dikembalikan. Nah, poin 4 ini yang penting ya. Jadi kita tuh pesennya bisa bebas, berapa aja, minimal 1 lot pasti. Tapi ketika nanti oversubscribe, nanti bakal ada yang namanya penjatahan. Jadi nanti kalau oversubscribe-nya 2,5 sampai 10 kali, penjatahannya itu 5%. Ya kalau 10 kali sampai 25 kali, penjatahannya itu 7,5%. Tapi kalau oversubscribe-nya di atas 25 kali, maka penjatahannya akan jadi 12,5%. Nah itu diingat tuh ya, dicatat ya. Itu di prospektus juga ada sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Perusahaan efek akan mengirimkan data pemesan ke Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom pada periode penawaran umum. Investor hanya dapat melakukan pemesanan pembelian saham 1 kali saja. Ingat 1 kali aja ya pembeliannya. Biro Administrasi Efek akan mendata pesanan investor dan melakukan penjatahan. Apabila melakukan pemesanan lebih dari 1 kali atau melalui lebih dari 1 perusahaan efek, akan teridentifikasi melalui SID dan hanya 1 pesanan yang dapat diikutsertakan dalam proses penjatahan. Jadi jangan terlalu FOMO gitu ya, dari beberapa sekuritas kalian submit, ingat kalian itu cuma punya 1 SID. Nah nanti dari SID itu yang akan kelacak. Jadi kalau misalkan kalian majuin dulu nih dari sekuritas A, lalu kalian beli lagi dari sekuritas B, nanti yang hanya akan dilihat adalah yang ada di sekuritas A. Ya jadi utamain aja ke 1 sekuritas saja, karena hanya dapat 1 kali orderan. Biro Administrasi Efek akan melakukan penjatahan pemesanan saham yang investor pesan melalui perusahaan efek, di mana investor membuka subrekening efeknya melalui sistem CBES KSEI. Pada tanggal distribusi saham dan refund, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan saham dan refund ke dalam subrekening efek investor yang dibuka di perusahaan efek. Nah, jadi kalau misalkan kalian kelebihan, oversubscribe gitu ya, belinya kebanyakan tapi penjatahan, tenang aja nanti uangnya, sisanya, kelebihannya itu akan ditransfer balik ke RDN kalian. Gitu ya. Setelah proses pemesanan selesai, maka saham Bukalapak akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BUKA. Oke, jadi gitu ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, mulai dari public expose-nya, prospek bisnisnya, kurang lebih gimana, lalu prospektusnya, memegang sahamnya, penggunaan dana IPO-nya juga tadi kita udah ngobrolin, lalu sekarang tata caranya juga kita udah selesaikan. Ya, jadi nanti dia akan listing tanggal 6 Agustus dengan kode saham BUKA. Mudah-mudahan ini jadi sebuah terobosan baru ya buat bursa kita, karena ini adalah unicorn tech company pertama yang IPO. Mudah-mudahan ini sentimen positif juga, supaya nanti ada dana asing masuk lagi, dan IHSG kita bisa naik lagi. Oke, jangan lupa daftar, jangan telat. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat ya sahamnya Bukalapak ini, supaya nanti bisa sama-sama cuan. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa jadi tambah referensi untuk teman-teman semua. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.